La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah bersama Fadilatul Syekh Abu Ahmad As-Saidah Hafidhullah Ta'ala. Pada sesi yang ke-12 ini bertepatan hadis ke-14 yang bertema tentang sebab-sebab darah tumpah. Nah, kemudian semoga Allah terus memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu dan pemahaman yang benar. Sebelum kita mulai kajian ini, saya memberikan pesan kepada para santri, audiens yang mengikuti Zoom ini. Bagi audiens yang memiliki kuota lebih atau yang memakai WiFi bisa membuka videonya. Dan yang memiliki kuota yang terbatas boleh menutup videonya. Nah, oke, langsung saja kepada Fadilatul Syekh Abu Ahmad Hafidhullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bertemu kembali di pelajaran Arba'in Nawawiyah, dan kita berharap Allah Ta'ala memberikan taufik sehingga apa yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, di hadis ke-14 dibawakan hadis Bukhari Muslim, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath: al-thaybu az-zani, an-nafsi bin-nafsi, wat-tariki lidinihi, al-mufariki lil jama'ati. Dari Ibnu Mas'ud, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Orang tua yang berzina, jiwa dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari al-jamaah. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode
pengecualian setelah peniadaan. Ya. Jadi Rasul katakan tidak halal. Artinya apa? Tidak diperbolehkan untuk darah seorang muslim itu dialirkan. Maknanya apa? Tidak boleh seorang muslim yang telah mengucapkan kalimat syahadat itu dibunuh. Kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab, ya, ilmu balaghah, metode ini, yaitu apa? Pengecualian setelah peniadaan itu bermakna pembatasan. Ya. Jadi seorang muslim hanya boleh dibunuh dengan 3 kondisi ini. Nah, adapun hadis-hadis lain yang menyebutkan bolehnya seorang mukmin itu dibunuh dengan sebab yang lain, itu riwayat-riwayatnya lemah. Nah, ya. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan bahwa ya hanya dengan 3 sebab inilah seorang muslim boleh dialirkan darahnya, artinya boleh dibunuh. Adapun sebab-sebab lain itu kalau diteliti kembalinya ke 3 ini. Kembalinya ke salah satu dari 3 perkara ini. Nah, jadi perkara pokok yang menjadikan seorang muslim boleh dibunuh itu 3. Yang pertama apa? Melanggar kemaluan yang diharamkan. Itu apa? Ats-tsaybuz zani. Tsaib ini sebutan untuk orang tua, orang yang rambut kepalanya sudah memutih. Maknanya apa? Maknanya adalah orang yang melakukan zina dalam keadaan dia sudah menikah. Karena umumnya orang-orang yang rambut kepalanya sudah memutih, itu apa? Sudah menikah. Sehingga Rasul gunakan istilah ats-tsaybuz zani, orang tua yang berzina. Ya. Jadi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, ini disebut dengan apa? Zina muhsan. Hukumnya apa? Dibunuh dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, kemudian yang kedua yaitu an-nafsu binafsi, yaitu orang yang menumpahkan darah yang haram. Artinya seseorang membunuh orang lain yang tidak dibunuh. Ya, ini namanya kisos. Si A membunuh si B tanpa alasan yang dibenarkan. Maka si A ini meskipun dia seorang muslim, maka boleh untuk dibunuh sebagai bentuk kisos atas perbuatannya. Yang ketiga, tarkuddin,
meninggalkan agama. Mufaraqatul jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah. Jadi maksudnya apa? Orang itu murtad. Gitu. Orang itu murtad. Maka dia diberi kesempatan untuk bertobat ya selama 3 hari. Ketika ternyata dia tidak mau kembali kepada Islam, ya dia dibunuh. Nah, maka selain 3 ini al-ikhwah, tidak boleh seorang muslim itu dibunuh. Ya, seandainya ada sebab lain misalnya yang kemudian ulama menghukumi orang ini boleh dibunuh, ya sekali lagi kembalinya ke 3 perkara ini. Ini keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Misalnya ada seorang ahlul bid'ah, dia dibunuh. Seperti misalnya Jahm bin Safwan yang dibunuh oleh khalifah. Ya, Jahm bin Safwan. Maka dia ditarik kepada alasan apa? Dia ini apa? Meninggalkan agama. Ya. Tarikul dini al-mufariqul jamaah. Jadi ke sebab ketiga itu. Nah, ya. Maka inilah pentingnya kita untuk mempelajari ya ilmu secara menyeluruh. Dimana juga misalnya ada orang apa melakukan homoseks, liwat, maka kembalinya ke sebab yang pertama, yaitu apa? Melanggar kemaluan yang diharamkan. Zina, larinya ke sana. Nah, maka di sini pentingnya kita mengetahui ilmu secara menyeluruh mendalam. Nah, maka ikhwah, hendaknya kita hati-hati. Jangan sampai kita bergampangan untuk menumpahkan darah. Ya. Dan perlu diingat juga bahwa yang pertama kali nanti dilakukan kisos, pembalasan di akhirat, itu adalah apa? Masalah darah. Nah, kalau kita lihat pada hari ini, banyak sekali orang membunuh karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Berapa banyak orang hanya rebutan uang parkir, hanya rebutan, kalau orang umum ya, sebatang rokok, mereka saling berbunuhan. Itu. Maka ini tidak diperkenankan. Ya. Darah seorang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah. Sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan apa? Tentang membunuh satu jiwa. Itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Ada yang hafal ayatnya? Barang siapa membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa. Barang siapa menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ada yang hafal ayatnya? Ya la wahid minkum yakra. Tentang ayat tadi. Yang maknanya seperti itu. Ibrahim. Rasi.
Nggak ada yang hafal ayatnya. Min ajli dzalika katabna annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a Nah, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. barakallahu fikum. Hadil ayah. Nah, kemudian yang lebih ngeri lagi, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Seakan-akan mereka beralasan dengan agama, ya, dengan alasan jihad, ya, dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Ada sebagian kelompok kemudian apa? Mengalirkan darah seorang muslim. Nah, ya seperti yang terjadi yang dilakukan oleh para terorisme itu. Para teroris meledakkan gedung, melakukan bom bunuh diri. Ternyata di dalam gedung itu ada muslim di situ. Nah, mungkin dia menjadi pelayan di restoran itu atau cleaning service di hotel itu. Ya, dengan atas nama jihad mereka membunuh kaum muslimin. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Terancam dengan ayat tadi. Man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh semua manusia. Maka hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mengalirkan darah. Sekarang ini banyak sekali, bergampangan sekali. Ya, ada ibu membunuh anaknya, ada ayah membunuh anaknya, ada suami membunuh istrinya, atau sebaliknya. Ya, maka hendaknya kita betul-betul menjaga ini. Dan salah satu dari fungsi agama adalah menjaga kehidupan. Ya, supaya tidak sembarangan orang menumpahkan darah. Nah, saking besarnya dosa pembunuhan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat bahwa pembunuh itu tidak dimaafkan. Pembunuh itu tidak diberi taubat. Kenapa? Karena syarat untuk diterimanya taubat ada berapa? Ada yang tahu? Syarat diterimanya taubat. Ya. Dia ikhlas untuk Allah. Jadi taubatnya itu bukan karena terpaksa. Ikhlas untuk Allah. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Dia meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Ya kan? Ini kalau dosa yang dilakukan terkait dengan hak-hak Allah semata. Sedangkan kalau dosa itu ada kaitannya dengan hak manusia, maka ditambah lagi. Gitu apa? Dia harus mendapatkan pemaafan, penghalalan dari orang yang dia zalimi. Ya, di samping taubat itu dilakukan pada waktu masih terbuka pintu taubat. Sekarang dosa membunuh itu kan dosa yang ada kaitannya dengan hak orang lain. Sedangkan orang lain yang dia zalimi itu sudah mati, tidak bisa memberikan pemaafan gitu loh. Ya. Meskipun pendapat Ibnu Abbas ini tentu tidak kuat karena Allah Ta'ala sudah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seandainya orang bertobat juga Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Cuman ini saya sebutkan dalam rangka untuk menegaskan betapa besar dosa pembunuhan itu.
Maka sekali lagi kita kembali ke hadis ke-14 bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 perkara tadi. Karena dia berzina dalam keadaan sudah menikah. Yang kedua, karena dia membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, karena apa? Dia murtad. Dia tinggalkan agamanya. Dia meninggalkan apa? Al-jamaah. Maka misalnya pemberontak itu boleh untuk dibunuh. Karena dia mufaraqah lil jamaah. Orang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah boleh dibunuh. Kenapa? Dia mufaraqah lil jamaah. Cuman al-ikhwah yang harus dipahami, tidak setiap orang yang dibunuh itu mesti kafir. Tidak. Jadi misalnya ada seorang dihukum rajam, itu tidak mesti dia kafir. Dia tetap muslim. Kecuali tadi ya, orang yang murtad tadi, ya murtad tidak mau kembali, maka ketika dibunuh ya dia kafir. Mati di atas kekafiran. Ya, para pemberontak, misalnya orang-orang Khawarij yang diperangi oleh para sahabat, maka tidak ada seorang sahabat yang mengkafirkan mereka. Meskipun mereka dibunuh, gitu loh. Jadi harap dibedakan antara hukum ini, bahwa mereka boleh dibunuh, boleh diperangi, tetapi untuk masalah dikafirkan atau tidak itu adalah permasalahan tersendiri. Nah, bisa difahami ya hadis ke-14 ini. Nah, dari hadis ke-14 ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan juga bahwa pada asalnya seorang muslim itu terlindungi jiwanya. Ya toh? Rasul juga sudah mengatakan toh, umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu aw hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan atau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah terlindungi harta dan jiwanya. Gitu. Jadi hukum asal seorang muslim, dia terjaga, terlindungi jiwanya. Tidak boleh dibunuh. Sampai nampak pada diri orang itu perkara-perkara yang menjadikan dia boleh untuk dibunuh. Kemudian juga hal penting, jiwa seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sesuatu yang tidak jelas. Ya. Jadi misalnya kita mau melaksanakan hukuman rajam, itu hati-hati. Harus jelas, harus bisa dipastikan bahwa orang ini telah berzina secara muhsan. Bukan karena dugaan-dugaan. Dan juga misalnya kita mau melakukan kisos. Harus betul-betul dipastikan bahwa orang ini adalah pembunuhnya. Orang ini telah membunuh dengan sengaja seorang muslim yang tidak berhak untuk dibunuh. Harus bisa dipastikan. Jangan karena prasangka, dugaan. Sepertinya fulan yang membunuh. Dan baru langsung dihukum. Maka ini tidak boleh. Nah. Karena termasuk nanti apa? Pembunuhan itu nanti dalam pelajaran fikih itu kan macam-macam toh. Ada yang membunuh sengaja. Ada yang membunuh mirip sengaja. Ada membunuh tidak sengaja. Maka ini hukumnya beda-beda. Maka harus bisa dipastikan. Nah, jadi dalam kehidupan, dalam berinteraksi dengan orang lain, itu dibangun di atas kepastian. Bukan di atas prasangka dan dugaan. Nah,
Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga bahwa pelaksanaan hukuman tadi, misalnya orang yang berzina sudah muson, kemudian dia harus dibunuh dengan cara dirajam, atau pelaksanaan hukum kisos itu menjadi hak pemerintah. Ya, maka tidak boleh main hakim sendiri. Ya, misalnya kita tahu fulan telah berzina, tidak kemudian serta-merta kita menegakkan hukuman rajam. Tidak boleh, kembalikan kepada pemerintah. Pemerintah nanti akan melaksanakan. Nah, sebab kalau nanti masing-masing melaksanakan, kacau ini kondisinya. Nah, maka sekali lagi hati-hati. Tidak boleh kita berpegang dengan prasangka, tuduhan. Nah, itu harus dihilangkan, harus sampai bisa dipastikan. Nah, ya, maka kita harus waspada ya, hati-hati. Baik. Kita masuk di hadis ke-15 ya. Hadis ke-15. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Rasulullah katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Nah, hadis ini merupakan salah satu pondasi dalam berinteraksi, dalam pergaulan. Ya. Maka dituntunkan dalam pergaulan hendaknya apa? Kita ini ngomong yang baik. Kalau enggak bisa, sudah diam saja. Ngomong yang baik itu baik intonasinya ataupun pilihan katanya. Ya. Kemudian lihat di sini Rasul tegaskan kaitannya dengan tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya atau tadi apa? Tidak mengganggu tetangganya. Ya, atau yang ketiga yaitu apa? Memuliakan tamu. Nah, jadi tiga perkara ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Nah, ya, maka di sini lengkap ya. Jadi ada kaitannya dengan Allah. Yang pertama tadi berbicara yang baik atau diam. Meskipun ini juga terkait dengan apa? Hak orang lain juga ketika kita ngomong dengan orang lain. Kemudian yang kedua dan ketiga jelas ada kaitannya dengan orang lain, yaitu dengan tetangga atau dengan tamu. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan mereka, memuliakan mereka, tidak merendahkan mereka, tidak mengganggu mereka. Nah, kemudian yang perlu juga dipahami,
Ya, tetangga itu siapa? Tetangga itu orang yang dekat dengan rumahnya dekat dengan kita. Ada yang berpendapat bahwa tetangga itu orang yang jaraknya berapa? Sampai 40 rumah. Ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Itu masih tetangga dihitung. Kemudian yang dikatakan tamu itu siapa? Tamu itu adalah orang yang berasal dari luar kampung kita. Ya, itu tamu. Nah, maka kan di dalam hadis-hadis yang lain kan disebutkan bahwa hak tamu itu apa? Dia mendapatkan pelayanan 1 hari 1 malam, loh. Itu hak wajib. Ya, sunnahnya sampai 3 hari. Karena memang dia bukan tetangga, tamu ini bukan tetangga. Itu yang penting. Kemudian perhatikan, al-ikhwah rahimakumullah, perhatikan ya. Di dalam hadis tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan atau melarang itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, maka pondasi pendidikan itu dibangun di atas keimanan. Bagaimana kita para guru, bagaimana kita orang tua harus menanamkan keimanan terlebih dahulu kepada anak-anak kita sebelum memerintahkan atau melarang dari sesuatu. Sebab tanpa adanya keimanan dalam jiwa atau hati anak-anak kita, maka apa yang kita perintahkan, apa yang kita larang itu tidak akan mengakar. Maka lihat ya, kita perlu koreksi misalnya, kenapa santri-santri kalau di pondok itu Masya Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi begitu keluar dari pintu gerbang pondok, sudah nggak ada lagi ciri-ciri sebagai seorang santri. Kenapa? Karena dia hanya takut kepada gurunya. Dia hanya takut kepada pengurus. Dia hanya takut dengan pengawasan manusia. Sehingga seakan-akan ketika di luar gerbang pondok itu, oh sudah merdeka. Gitu. Ini akan beda sekali ketika tertanam pada dirinya keimanan kepada Allah. Bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui semua yang ada pada dirinya. Dia merasa diawasi oleh Allah. Ada sikap muraqabah pada dirinya. Sehingga dimanapun, kapanpun, dalam hal apapun dia tidak berani untuk bermaksiat, untuk meninggalkan ketaatan. Nanti kita akan baca ya hadis berikutnya itu apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, cuman juga ketika seseorang berani berbuat maksiat atau melanggar ketaatan, biasanya dia lupa bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Ya, keimanannya kepada hari akhir itu hilang, lemah. Jika dia menganggap, nanti nggak ada yang tahu kok, nanti nggak akan dapat balasan kok. Itu. Maka bagaimana kita menanamkan keimanan, khususnya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sebagaimana Allah mengajari Rasulnya di awal-awal dakwah di Makkah, menanamkan dua ini. Nah, tanamkan keimanan. Ya, jadi untuk menjadikan anak-anak itu menjadi lebih baik, dasarnya adalah iman. Demikian pula untuk mengobati. Mungkin ada anak-anak yang menyimpang, mungkin perbuatannya melanggar. Maka pengobatannya itu diarahkan dengan keimanan.
Ingat ya, kamu dilihat oleh Allah. Meskipun Ustadz tidak tahu, Ustadz tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Seperti itu, ditanamkan seperti itu. Ya, kamu berani berbuat, nanti kamu akan mendapatkan balasan loh. Di dunia maupun di akhirat ini. Karena ingat ya, biasanya orang itu menyimpang, melakukan pelanggaran ketika jauh dari pandangan. Jauh dari pengetahuan manusia. Lihat aja, sejarah misalnya, di mana muncul pemberontakan? Di dekat pusat kekuasaan ataukah di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan? Ini biasanya yang jauh kan? Karena dia merasa tidak diawasi oleh pemerintah. Maka di sini dibutuhkan pengawasan dari dalam diri kita sendiri. Pengawasan dari setiap santri kita. Sehingga meskipun tidak diawasi oleh orang tuanya, tidak dikawal oleh pengurus pondok, tapi dia sudah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka semua yang diperintahkan, semua yang dilarang, maka dia akan jalankan dengan baik. Perintah dia kerjakan, larangan dia akan tinggalkan. Nah, ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka tadi lihat, perhatikan hadisnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa yakin Allah melihatnya, Allah mendengar, Allah mengetahuinya. Wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya bahwa setiap amalan, setiap ucapan itu akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Silakan. Dia berbicara yang baik atau diam. Silakan dia muliakan tetangganya. Silakan dia muliakan tamunya. Jangan dia ganggu tetangganya. Seperti itu. Maka kalau kita berpegang dengan al-imanu billah wal yaumil akhir, maka kita menjadi orang yang baik. Interaksi kita akan menjadi interaksi yang harmonis. Kalau masing-masing kita meyakini seperti ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus membimbing kita dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, tafadhol kalau ada amin. pertanyaan. Oke, nah alhamdulillah kita Ustadz sudah menyelesaikan materi hari ini. Untuk teman-teman yang terluput atau ingin bertanya terkait materi, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Abu Hafidhullah Ta'ala. Monggo tafadhol. Bisa di chat juga bisa. Bismillah, mau tanya, Tad. Ya. Ya, langsung aja. Tafadhol. Maksud dari kata kalimat At-Tayyibuz-Zani itu tadi apa, Tad? At-Tayyibuz-Zani. Nah, ya. Jadi orang tua yang berzina, maksudnya, ya, jadi terjemahannya begitu. Taib itu orang tua. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sudah menikah. Kan kadang ada toh, umurnya sudah 60 tapi masih jomblo, masih bujang, belum pernah menikah. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah apa? Orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Dipastikan dia berzina, maka dia boleh dialirkan darahnya dengan cara dirajam. Nah, cuman yang melakukan siapa?
pemerintah. Gitu. Ya. Jadi pahami? Nggih. Nah, selanjutnya fadhol. Satu. Ada di chat nggak? Di chat isinya cuman Enggak ada, Ustaz. hadir-hadir. Nah, tapi kalau nggak ada ya kita akhiri saja. Nggih. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami cukupkan kajian hari ini. Sebelum teman-teman live, diharapkan untuk bisa absen dulu di kolom komentar. Dan untuk santri-santri, untuk selanjutnya absennya di akhir, jangan di pertengahan atau di awal. Nanti bisa mengganggu pelajaran. Mungkin ini pada Ustaz Abu Ahmad Hafidhullah Ta'ala kami ucapkan jazakallahu khairan atas bimbingannya dan selalu mengingatkan kita. Mungkin cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.